Recovery hari kedua nih teman-teman. Setelah ditinggal libur panjang seminggu lebih ya. Dari final Piala Dunia saya tinggal ke Bandung. Ternyata saya lupa nyalain ininya nih si MCB. Karena jalur panel itu saya kurangi karena nggak ada beban kan. Tadinya ini 600 watt peak, 400 watt peak yang kabel merah hitam. Saya geser ke on. Nah, ternyata baru tahu nih saya ada kasus baru ketika aki yang kita setting secara seri 24 volt dia low voltage sehingga ngedrop sampai 14 atau 15 volt. Tadi saya colok-colok ke MPP, dia nggak mau ngecas. Ternyata kontrolernya dia ngeprotek ya, karena menganggap ini adalah jadi rangkaian paralel. Karena ini 15 volt, dia dianggap akinya penuh. Jadi saya tadi udah bongkar kabel segala macam, nggak berhasil. Kondisi indikator akinya nih masih penuh gitu ya, kebaca error, dianggap penuh karena voltage-nya 15. Ternyata kita harus pakai ePaver Bluetooth buat ngerubah settingan yang tadinya dibaca 12, kita rubah menjadi 24, sehingga nanti indikator si kontrolernya harusnya akinya, nah ini nih low low voltage ya, baru kita bisa nyalain panel. Sehingga nanti di sini harus ada charging nih, ngecas enggak, waduh error lagi ya, dia ngebacanya 0 ampere lagi nih, ngeprotek lagi. Harusnya sih belum keluar mulu ya, aneh. Tapi indikator baterainya udah bener sih, udah ngebacanya low voltage. Alhamdulillah akhirnya bisa ngecas setelah di kenapa tadi ya, dipijit-pijit aja baterainya. Saya nggak ngerti juga nih tadi, asal mijit tiba-tiba bisa ya. Nah ini udah langsung proses ngecas. Yang penting dari wattmeter nih arus sudah kebaca ngalir ya, 67 watt. Kalau tadi masih 0. Nah, jadi intinya kalau kita baterainya ini seri, kemudian keluar kota lupa panelnya nggak di on kan, inverter nyala terus, sehingga si akinya nih low voltage di bawah 20 malah ya. Ini semalam 14 malah. Sehingga si ePavernya ngeprotek. Dia ngebacanya ini 14 itu ada rangkaian paralel. Nah, tadi saya rubah settingannya dari WiFi Bluetooth dirubah ke 24 sehingga si indikator baterainya kelihatan kosong. Nah, cuma masalahnya tadi nggak bisa langsung ngecas ya. Saya tadi ngasal-ngasal aja mijit-mijit, alhamdulillah keluar ya. Ya intinya sih kontrolernya salah ngebaca status dari ini nih si voltage-nya ya. Nah, sekarang udah naik 17 volt akibat salah ngebaca, jadinya ngeprotek. Atau mungkin dia lagi nunggu sampai batas atas dari settingan paralelnya terlewati baru normal kali ya, nggak tahu lah. Yang penting sekarang udah 17 volt, udah naik dari semalam pas saya datang 14 volt. Alhamdulillah. Sementara kita liburkan dulu PLTS-nya biar charging full dulu. Mudah-mudahan sih baterainya nih bisa recovery karena bebannya beban inverter aja, bukan beban yang besar. Mudah-mudahan low voltage-nya nggak bikin baterainya rusak ya. Jam 10 malam hari ini mendung, hujan. Alhamdulillah udah bisa recovery ke 22.7, walaupun masih keprotek lampu out. Sementara PLTS-nya mau recovery dulu, jadi libur sampai tahun baru. Saya liburkan dulu ya buat mantau apakah setelah dicas dia masih stabil atau error nih. Setelah sampai ganti tahun kita liburkan dulu PLTS-nya buat dicas sampai normal lagi, sekalian memastikan apakah dia error atau enggak nih.
22 volt. Recovery hari kedua nih teman-teman. Setelah ditinggal libur panjang seminggu lebih ya, dari final Piala Dunia saya tinggal ke Bandung. Ternyata saya lupa nyalain ininya nih, si MCB. Karena jalur panel itu saya kurangi karena nggak ada beban kan. Tadinya ini 600 watt peak, 400 watt peak yang kabel merah hitam. Saya geser ke on gridnya yang 200 dari lithium, dan ini kena shading jadi produksinya nggak terlalu besar, jadi saya pindah ke sana dengan perhitungan kalau kita tinggal nggak ada beban jadi nggak akan over charge gitu ya. Nah rupanya MCB-nya ini nih yang dari panel kemudian dari controller ke aki itu lupa saya nyalain lagi. Jadi kondisi si inverter itu standby nyala terus, kemudian voltmeter juga nyala dari kutub plus ke min. Jadi untuk jangka seminggu lebih ternyata inverter standby aja itu bisa nguras kondisi aki gitu ya, sampai drop banget 14 volt. Kalau seri itu DOD 50% aja di 24 volt, ini sampai 14, saya kebayang ya. SOC-nya udah di bawah 10% banget itu. Nah ini udah 2 hari kita recovery. Sekarang karena cuacanya ekstrim, seharian gak ada matahari kayaknya, baru naik sampai 23.4. Nah saya recovery dulu sampai pergantian tahun, sampai nanti bisa di atas 25-26 lah ya, baru kita nyalakan lagi ya. Mudah-mudahan bisa recovery karena penurunannya relatif bukan oleh beban berat ya. Di Bandung juga dulu pernah kasus aki yang yang 20 Ah juga kasusnya gitu, dipasang voltmeter dia ngedrop sampai 3 atau 4 volt, tapi alhamdulillah udah bisa recovery lagi dan dipakai di PLTS di kos-kosan anak saya. Nah ini jadi buat kasus seperti ini penyebabnya adalah karena saya nggak bisa pasang low voltage disconnect ya, karena kalau low voltage disconnect kan harus nyolder dari on off nya inverter. Nah kalau udah solderan baru deh kita nyerah. Yang keduanya juga ada yang menarik, ternyata ketika voltage-nya ini 15 volt sementara rangkaian akinya seri di 24, ternyata si controller itu ngebacanya menjadi rangkaian paralel. Sehingga ketika kita nyalakan panel, dia ngeprotek tuh. Dia ngebaca bahwa kondisi 15 volt itu adalah kondisi sudah over gitu. Sehingga pas kita nyalain panel itu nggak bisa kita arusnya tuh nggak ngalir. Nah itu harus pakai Bluetooth connection, WiFi ya, buat setting, buat ngerubah biar. Nah pakai ini di aplikasi biar kita rubah dulu settingan akinya biar kebaca sebagai 24 volt baru itu ngalir, karena otomatis mungkin si FFR ini jadi ngebaca bahwa aki yang kita rangkai sebagai paralel 12 volt. Makanya arus dari panel beberapa saat pas saya datang pas pagi-pagi mau nge-recovery itu recovery-nya agak lama gitu, baru mudeng saya. Begitu kira-kira sharing tentang auto protect dari si FFR yang salah ngebaca ketika aki di serinya benar-benar ngedrop sampai 15 volt. Mudah-mudahan bisa sehat kembali menjelang 2023 nanti. Wassalamualaikum.